Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita sudah sampai di bab al-mamnu' minas saraf, yang mana kemarin kita fokus di pembahasan al-alam, ya, al-mamnu' minas saraf. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu as-sifah al-mamnu'ah minas saraf. Jadi ternyata ada juga sifat, ya, sifat-sifat yang mana dia masuk ke dalam kategori yang tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh berharakat kasrah. Ya. Baik, kira-kira apa saja? Nah, inilah ada 4 poin ya di sini ya. Yang pertama, al-waladu atsyanu. Anak laki-laki itu haus. Saqaitu waladan atsyana. Saqaitu, saya memberi minum, waladan, seorang anak laki-laki, atsyana, yang haus. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh ya, bahwasanya kan kalau misalnya di sini itu kan dia atsyana itu sebagai sifat daripada walad, dan sifat itu kan selalu mengikuti mausufnya. Nah, di sini walad sebagai mausuf. Sudah pernah ya kita bahas tentang judul ini ya, teman-teman. Kalau misalnya belum paham tentang sifat mausuf, bisa kembali ke video sepertinya di playlist Nahwu Wadih yang jilid yang pertama. Itu tentang bagaimana sifat selalu mengikuti mausuf ya. Akan tapi di sini karena memang sifatnya ini adalah action yang mana dia termasuk dalam kategori mamnu' minas saraf yang tidak boleh bertanwin. Nah, maka ketika mausufnya itu tanwin seperti ini, action tidak ikut tanwin. Ya, kenapa? Karena tidak boleh untuk bertanwin. La tabkhal ala atsyana. La tabkhal, janganlah engkau bakhil ala atsyana, terhadap orang yang haus. Nah, ini seperti yang sebelumnya ya. Karena ini mamnu' minas saraf, maka tidak boleh kemudian atsyani, akan tetapi dia majrur dengan menggunakan fathah. Nah, kira-kira apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena dia ala wazni fa'lan, ya, karena dia bentuknya itu seperti fa'lan. Kemudian itnan, anta asbaku minni. Anta, kamu, asbaku, lebih dulu, minni, dari saya. Lam yakun ghairuka asbaqa minni. Lam yakun ghairuka. Ya, tidaklah selainmu itu asbaqa minni, itu lebih dulu dari saya. Lasta bi asbaqa min Ali. Lasta, tidaklah kamu atau bukanlah kamu, bi asbaqa, itu lebih dulu, min Ali, dari Ali. Nah, jadi penjelasannya sama ya. Di sini asbaku tetap marfu', di sini asbaqa dia mansub, dan di sini asbaqa yang mana seharusnya ini kan karena sebelumnya ada harfu jar maka dia ism majrur, akan tetapi kalimat asbaqa di sini dia juga mamnu' minas saraf, sehingga di sini dia majrur dengan fathah. Ya, alasannya kenapa? Alasannya adalah karena dia itu ala wazni af'al. Ala wazni af'al. Baik. Kemudian yang ketiga, waqafa junudun matna. Waqafa berdiri, junudun prajurit itu matna dua-dua. Jadi para prajurit itu mereka berbaris atau berdiri dua-dua. Taqabaltu ma'a junudin matna. Taqabaltu, saya bertemu, ma'a junudin, dengan prajurit, matna dua-dua. Ja'al auladu thulatha. Ja'a, telah datang anak-anak itu, anak-anak laki-laki itu, thulatha, tiga-tiga. Nadartu ila auladin thulatha. Nadartu, saya melihat, ila auladin, anak-anak itu, thulatha, mereka bertiga, ya. Dakhala, jadi ini sebetulnya ini harusnya masuk ke yang ketiga ini ya, yang nadartu ila auladin thulatha. Jadi tidak masuk ke yang keempat sebetulnya. Nah, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah kata matna, kemudian fulas itu jadi ber ya, berdua, bertiga gitu. Jadi misalnya
Untuk kata berempat berarti dia ruba, berlima berarti khumas, berenam berarti sudas ya, dan seterusnya sampai 10 usyar ya. Lah, jika demikian maka kata-kata ini itu masuk ke dalam kategori mamnu' minas saraf ya. Jadi misalnya contohnya di sini, kalau yang ma'ajunudin matna ini kan tidak terlihat ya. Jadi dia akan selalu matna, baik itu dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jar. Ya, tidak terlihat di sini harakat akhirnya. Berbeda dengan sulata. Sulata di sini dia terlihat ya, harakat akhirnya di sini harusnya kan sulati misalnya seperti itu. Akan tapi di sini sulata. Kenapa? Karena dia menguak minasa. Kemudian yang keempat, dakhalal madrasata banatun ukharu ya. Dakhala telah masuk al madrasata sekolah, telah masuk ke sekolah banatun anak-anak perempuan ukharu yang lainnya. Marartu bi banatin ukhara. Marartu saya melewati atau saya melalui, saya melewati atau saya bertemu bisa bi banatin ukhara ya, dengan anak-anak perempuan yang lain. Nah, jadi saya melewati mereka, saya sempat melihat mereka ketika saya berjalan. Nah, di sini ukharu dan di sini ukhara. Jadi kalimat ukhar ya itu adalah mamnu' minas sarf. Ya, ini kan bi banatin ukhara ya, majrur dengan menggunakan fathah. Kalau ini jelas dia marfu'. Ya, jadi sama seperti kemarin ada kalimat Umar, nah itu bentuknya hampir sama. Ya, diawali dengan dhamma, ya, kemudian harokat huruf yang kedua adalah fathah. Ya, insya Allah jelas ya. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama ala wazni fa'lan seperti atsyan, jawan, kaslan, ya. Kemudian ala wazni af'al seperti asbaqu, ajmalu, amharu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini seperti ini ma'dul yaitu adat ya. Matna, sulat, ruba, khumas sampai yang syar. Kemudian uhad kalau untuk satu, ukhar ya, yang ukhar ini termasuk dia mamnu' min as-sarf. Al-bahthu. Idza alqaita nadratan ila al-amthila as-sabiqah. Ketika jika kamu kembali lagi untuk melihat contoh-contoh yang ada, ra'aita annaha tashtamilu 'ala al-kalimat, maka engkau melihat bahwasanya contoh-contoh di situ itu mencakup beberapa kalimat, di antaranya atsyan, asbaq, matna, thulath, dan juga ukhar. Fa'atsyan tadullu 'ala dhatin muttasifatin bil 'atash. Jadi yang dimaksud dengan atsyan ini adalah eh, apa? Seseorang yang mana dia itu disifati dengan haus ya. Jadi dia adalah yang haus ya. Kemudian asbab tadullu ala dzat muttasifah biziyadah ala ghairiha fis sabaq. Kemudian untuk kalimat asbab itu kan lebih dulu. Berarti dia itu di dalamnya itu ada sifat yang mana lebih dulu ya, biziyadah ala ghairiha fis sabaq. Jadi lebih duluan, lebih menang bisa. ومثنى وثلاث كلاهما يدل على أشياء اتصفت بأنها رتبت ترتيبا عدديا خاصا لأن معنى وقف جنود المثنى أنهم وقفوا كل اثنين منهم معا. Kemudian untuk matna dan fulat ini keduanya ini menunjukkan ya ala asya, menunjukkan kepada sesuatu yang mana sesuatu itu dia ditertibkan ya tartiban adadian berdasarkan dengan angka-angka yang tertentu ya. Jadi dia itu ditertibkan atau disusun ya, disusun dengan angka-angka tertentu. Lianna ma'na waqafa junudun matna, karena ketika kita membaca ya waqafa junudun matna, maka maknanya adalah bahwasanya pasukan itu mereka berdiri ya kullu itsnaini minhum ma'an ya. Jadi dua-dua. Wa makna ja'al auladu thulath annahum ja'u kulla thalatha minhum ma'an. Jadi setiap tiga-tiga itu datang secara bersamaan. Begitu juga ketika waqafa junudun masna, maka mereka itu berdirinya itu dua-dua itu secara bersamaan, dua-dua bersama. Ya, kemudian yang datang itu datangnya itu tiga-tiga. Nah, jadi itu tadi ya maksudnya adalah bahwasanya mereka itu adalah sesuatu yang disifati dengan susunan bilangan khusus ya, apakah itu satu-satu, apakah itu dua-dua, ataukah itu tiga, empat, lima sampai
10. Amma kalimah ukhar, sedangkan kalimah ukhar ya, fatadullu ala dawat mughayyirah li ghairiha. Nah, ini berarti tadullu ala dawat mughayyirah li ghairiha. Jadi intinya adalah yang lain. Wa min dzalika yadhhar lak anna kulla kalimah minal kalimati sabiqah tadullu ala sifah. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwasanya keempat kalimat contoh yang tadi itu semuanya menunjukkan bahwasanya ini semuanya adalah sifat. Ya, yang lain dan lain sebagainya. Wa inda ta'ammulis sifah marratan ukhra tara anna atshan ala wazni fa'lan wa anna asbaq ala wazni af'al wa anna matna wa thulat lafdhan lil adad ala surah khasah. Ya, kemudian untuk jadi yang tadi ini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya atshan itu ala wazni fa'lan. Karena dia itu wazannya atau bentuknya itu mirip dengan fa'lan. Wa ana asbaq itu bentuknya itu mirip dengan af'al ya. Kemudian untuk masna, sulat itu adalah dua lafaz ya. Untuk adat, untuk bilangan ala surah khasah ya dengan bentuk tertentu. Wa mithluhu ma'uhad ya, contohnya adalah uhad itu untuk satu atau mauhad ya. Jadi bisa uhad, mauhad boleh bentuknya, boleh milih atau usyar, maksyar boleh. Jadi misalnya ini sulat, boleh juga maslat. Ruba, boleh juga marba gitu. Ya, jadi bertiga, bisa sulat, bisa maslat. Bersepuluh, bisa usyar, ala wazni usyar seperti ini bentuknya atau maksyar. Ya. Wa anna kalimat ukhar jama' li ukhra bimakna mughayyarah. Sedangkan untuk kalimat ukhar ini adalah jamak dari kalimat ukhra yang mana artinya adalah yang lain. Ya, insya Allah paham ya. Jadi ukhar ini adalah jamak dari ukhra. Itulah kenapa yang dicontohkan di sini adalah banat, ya, bukan banun, ya, bukan banin, ya, akan tetapi banat, ya, perempuan. Ukhar karena ukhar adalah jamak daripada ukhra. Wa idza bahatta an i'rabi hadhihi sifat ra'aitaha fil amthilah imma marfu'ah wa imma mansubah wa imma majrurah. Dan ketika teman-teman itu melihat kembali kepada i'rab daripada sifat-sifat yang tadi teman-teman lihat di contoh, maka di sana ada yang marfu'ah tentunya dengan menggunakan dhamma, baik itu dhahirah ataupun muqaddarah, ataupun juga mansubah ya, tentu mansubahnya adalah dengan menggunakan fathah, wa imma majrurah. Nah, majrurahnya ini ya ra'aitaha. Nah, di sini walakinnaha tujarru bil fathah. Nah, untuk yang majrurah maka dia majrurah dengan menggunakan fathah. Wajadta annaha khaliyah minat tanwin aw mamnu'ah minas sarf. Dan teman-teman tadi melihat ya seperti yang saya contohkan untuk yang tadi atshan, wala dan atshana. Nah, itu kan tidak menggunakan tanwin ya. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarf. Karena dia mamnu' minat tanwin. Karena dia tidak boleh di tanwin. Insya Allah sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Al-qa'idah tumna'us sifah minas saraf wa tujarru bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Jadi ini penjelasannya sama dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi sifat-sifat yang mana dia itu di dalam kategori mamnu' minas saraf, maka dia tidak boleh ditanwin dan dia pun tujarru bil fathah. Dia dimajrurkan dengan menggunakan fathah niyabatan 'anil kasrah sebagai pengganti daripada harakat kasrah. Kapan ya? Idza kanat ala wazni fa'lan. Jika dia di bawah ya atau jika dia menggunakan wazan fa'lan ya atau jika dia wazannya adalah af'al ya, seperti asbaq, ajmal, amhar, ajwad, akbah, nah dan lain sebagainya. Wa fi uhada wa mauhada ila usyara wa mahsyara. Begitu juga di dalam adat-adat yang khusus seperti kalimat uhad, wa mauhad ya, kemudian tuna ya. Jadi kalau misalnya untuk yang dua itu tuna ya, wa matna bisa. Kalau untuk tiga itu thulat, matlat ya. Untuk empat itu ruba, marba. Untuk lima khumas, makhmas ya. Kemudian sampai 10 usyar dan maksyar. Jadi boleh ya memilih antara usyar atau maksyar, uhad atau mauhad, tuna atau matna dan lain sebagainya.
Wa fi kalimah ukhara, dan juga kalimat ukhara yang mana dia adalah ukhara, ukhoru, yang mana dia adalah jamak dari kata ukhra. Ya, ini semua masuk ke dalam kategori mamnu' minas sarf. Ya, semoga mudah untuk dipahami ya. Jadi dan juga diaplikasikan ya dalam hal membaca, ketika teman-teman mungkin membaca sebuah teks Arab kemudian menemukan beberapa sifat yang sama persis ya di bawah kaidah ini, maka teman-teman bisa mentatbikkannya ya, mengamalkannya di dalam nas yang teman-teman baca. Nah, baik, syukran ala husni ihtimamikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.